waladdallin. Dah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah, kita buka kajian kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk baginda Rasul, para sahabat, para a'immah, para salafus salih, guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Al-musannifin wal-muallifin, kana syai'un ilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, ini alhamdulillah kitab saya udah dicetak lagi nih. Ini dulu dicetak tahun 2020. Setelah revisi, nah ini kisah ajibah Anil Khalil Ibrahim alaihissalam. Kisah tentang Nabi Ibrahim dengan seluruh ujian-ujiannya yang luar biasa. Orang dapat ujian sebetulnya nikmat. Orang soleh itu pengennya diuji terus. Dengan diuji hatinya jadi bersih, dosanya jadi bersih, diangkat derajatnya, ya, dijadikan pemimpin. Orang yang banyak ujiannya tuh matang. Ya, orang yang banyak ujiannya matang. Ini kalau udah baca kitab ini nih, nanti kalau seputar Idul Adha udah enak. Ya, mau saya ngarang semua yang nanti buat jamaah bisa pakai di masyarakatnya. Ya, ini yang hard cover, ini yang cover. Enaknya iya. Bedanya hanya 10 sampai 15 ribu doang. Ini. Berapa bahasa? Hah? Berapa? Kemarin kitab yang itu berapa? Kitab yang saya bakal jalani 60-an. Ya 70-an. Ada ujian-ujian dari pendapat tokoh-tokoh sufi.
Kalau orang sufi pengennya diuji, kalau orang pagi pengen dipuji. Ada diuji, ada dipuji. Karena kalau orang-orang sufi sadar setelah ujian ada kenikmatan. Ya. Oke, kita buka Matan Jurmiyah dulu ya. Sampai mana? Sampai Al-mu'rabatu qismani, ya. Wah, ini jauh nih, di Bogor ini. Bogornya sampai. Faslun al-mu'rabatu qisman. Itu ya. Fajri, ini sudah rekaman udah? Oke. Udah. Halaman berapa? Ada kitab Kak? Pak itu, Pak Sambil itu? Ada satu set. Satu set. Ini datang jauh dari ini. Kalian mau megang dong, pinjam kali. Tadi ketemu di masjid sih. Oh iya. Pegang doang ya. Tapi kalau mau ikut ngaji boleh juga. Ya. Kalau mau ikut ngaji boleh juga. Buka halaman berapa? 7. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Halaman 7 ya. Kalau di buku saya yang lama halaman 6 tentang al-mu'rabatu qisman. Ya. Ini apa mu'rabat? Isim yang ujungnya dibaca berubah. Ada ini istilah, ada isim mabniyun, lawannya isim mu'rabat. Beda dengan mu'arrab. Yang mu'arrab sudah istilah fikih lughah. Nah, kalau mabniyun ini isim-isim yang ujungnya dibaca hanya satu suara. Seperti pertama isim domir. Isim domir huwa, huma, hum, hiya, huma, huna sampai ana, nahnu, sampai hari kiamat selalu dibaca huwa. Enggak pernah huwu, enggak pernah huwi. Namanya mabni ala marhaban. Isim kedua, isim mausul misalnya alladzi, sama juga sampai hari kiamat selalu dibaca alladzi ya, allati sama. Isim istifham, pertanyaan, misalnya kam, selalu dibaca kam, enggak pernah kami, enggak kamu. Ini pas isim mabniyah ujungnya dibaca hanya satu suara, kagak berubah. Nah, ini semuanya ada 8 titik. Buka di buku nahwu saya yang 7 langkah itu, adanya di langkah yang ke-5 ya. Isim domir, isim mausul, isim isyarah, isim istifham ya. Kemudian al-a'dad al-murakkabah dari 11 sampai 19 kecuali angka 12. Isim fi'il ya. Kemudian ba'du zuruf wa marukiban minaz zuruf 8. Itu kagak mikir-mikir ngapalin dong, paham. Adapun ini isim mu'rab, isim yang ujungnya bisa dibaca ya. Kalau isim ya, misalnya baitun, dah rumah, boleh nanti dibaca baitu atau baitun, baiti atau baitin, baita atau baitan. Ada 3 suara. Itu namanya mu'rab, berubah.
Nah, dari berubah-ubah inilah makanya nanti ada keluar al asma al marfu'ah. Ya. Di buku Nahwu ini langkah yang ke-6. Nama-nama ujungnya dibaca rofa. Nah, ini kan u atau un. Ada berapa? Ada 6. Apa? Mubtada, khobar, ismu kana, lagi khobar inna, fa'il, naibul. Kemudian yang kedua al asma majruroh, berarti dibaca i atau in, yang ujungnya dibaca kasrah. Ya, ada 2 gara-gara kemasukan huruf jar. Jadi kasar. Minal baiti, anak masuk huruf jar. Yang kedua kalau menjadi isim yang diidopatkan, disandarkan. 2 kata, ilmu fikih, ilmu fikhi, ilmu tafsiri. Kata kedua pasti baca kasroh karena disensori. Yang ketiga al asma al mansubah, tadi bacanya a, mansubun bil fathah. Ya, ada 11 ya, itu maf'ul bi, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli, maf'ul fi, maf'ul ma'ah, hal, mustasna, munada, tamyiz, khabar kana, ismu, 11. Ya. Nah, itu namanya masuk kepada isim mu'rab yang ujungnya dibaca berubah-ubah. Nah, ya. Kan kita perhatikan lafaz Allah, kita baca lihat ada domba, kul huwallahu, ada kasmillahi kasr, amantu billahi kasr, ra'aitullaha fathah, gitu ya. Itu namanya isim mu'rab. Nah, al-mu'rabat, isim yang dibaca berubah-ubah. Oh iya, kalau isim tadi begitu. Kalau fi'il ya dibaca berubah-ubah, masuk ke fi'il mudhari misalnya. Fi'il mudhari asalnya fataha yaftahu, yaftahu. Fi'il mudhari selalu ujung dibaca rofa, dhammah, ya. Selalu. Nah, berubahnya gimana? Kalau kemasukan ambil nasab, misal an yaftah ha, tadinya hu jadi a karena masuk huruf an, huruf nawasib. Kalau kemasukan huruf jazam lam, jadinya lam yaftah sukun. Nah, ini dia juga namanya berubah-ubah. Ya. Kalau dalam isim adanya a, i, u kagak ada sukun, kalau di fi'il adanya u, a sukun kagak ada khobar, enggak ada i. Nah, gitu ya. Oke. Al-mu'rabatu qismani. Nah, ini uslub mubtada khobar. Isim-isim yang dibaca berubah-ubah itu ada 2 bagian. Pertama, qismun yu'rabu, ya, bagian yang yu'rab dibaca berubah-ubah atau bagian yang di'irabkan. I'rab itu istilahnya bacaan yang dibaca berubah-ubah. Bil harokat, ada dengan harokat. Nah, kayak tadi tuh bisa a, bisa i, bisa u. Ya. Wa qismun yu'rabu bil hurufi. Yang kedua ada bagian yu'rabu bisa dibaca berubah-ubah atau di'irabkan bil huruf dengan sebab ya huruf. Tadi seperti masukkan lam ya, berubah. Oke. Falladhi yu'rabu bil harakati, maka alladhi yang yu'rabu di'irabkan atau dirubah-rubah bil harakati dengan harokat, ya, dengan baris,
arba'atu anwa'in. Ada arba'ah, ada 4 anwa'in macam. Pertama al-ismul mufradu, isim mufrad. Nah, kayak tadi itu. Kata baitun isim mufrad. Ya. Kita suka beli contoh misal al-muslimu. Kan ini isim mufrad. Boleh dibaca al-muslimu nanti tergantung al-awamil dakhilati 'alaiha, ya. Faktor-faktor yang masuk padanya. Boleh dibaca al-muslima, boleh dibaca al-muslim. Kagak ada suara lain kan? 32. Pak Yahya, betul. Ini kosan. Mana Pak Kiai belum datang? Enggak pernah pakai. Al-muslimu, al-muslim, al-muslimi. Ya, ialah isim mufrad. Dia menunjukkan satu orang muslim. Kalau perempuan ya sama, al-muslima tu tita. Ya. Kalau kagak ada alnya tinggal jadi ditanwinkan. Contoh kalau kagak ada al, muslimun. Kasrah min. Jadi man. Bedanya di situ. Nah, ini contoh isim mufrad menunjukkan satu tunggal. Ya, kita tahu isim dibagi ada isim mufrad, ada isim mutsanna menunjukkan ganda, ada isim jamak lebih dari 2. Nah, isim mufrad selalu barisannya harokatnya a i u. Yang kedua wajah taksir, jamak taksir. Apa jamak taksir? Jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Ya, contoh rumah baitun, jamaknya buyut. Lelaki rajulun, jadi apa? Rijal. Nah, ini kata rijal, ini jamak taksir kan? Barisnya ujungnya juga rijala, rijali, rijalu. Ya. Buku-buku kutubun. Rusulun, rasul. Barisnya juga u a i. Harakatnya hanya berharokat dia 3 itu. Makanya pertama isim mufrad, kedua jamak taksir, ya. Ketiga jam'ul muannas salim, jamak muannas salim. Ya. Dia juga bisa dibaca al-muslimati. Ya, al-muslimatu. Bisa kan 2. Kagak ada dia al-muslimata. Ya. Artinya dia berharokat dengan itu. Kemudian wal fi'lul mudhari, dan fi'il mudhari alladzi yang lam yattasil, yang lam tidak yattasil bersambung, ya, bi akhirih syai'un, bi akhirih di ujungnya syai'un dengan apapun. Artinya tidak ada, misalnya kan fil mudhari ada yang yaktubu, yaktubanna, ada nun taukid yaktuban, ya. Tapi dia aslinya yaktubu, yajlisu, yadribu. Selagi kagak ada ujungnya nempel dengan nun taukid, baik yang sakilah atau khafifah, ya, nun taukid, dia ujungnya bisa berbaris, bisa berharokat fathah, an yadriba, bisa berharokat sukun, lam yadrib, bisa berharokat domah. Kalau enggak kemasukan apa-apa yadri, ya. Taib. Wa kulluha, semuanya tadi tuh isim mufrad, isim mudzakkar, isim jamak taksir, jamak muannas salim, fil mudhari, dia turfa'u dibaca rafa bidomah. Tadi kan
Fi'lun mudhari'un marfu'un bid dhammah, yadribu marfu'un bid dhammah. Ya. Kemudian wa tunsabu bil fathah. Ini udah setelan nih. Ya. Kalau turfa'u bid dhammah, artinya diropakan dengan dhammah. Yang kedua, tunsabu dinasabkan dengan fathah. Ya. Kemudian wa tukhfadu dan dijarkan bil kasrah. Ya. Wa tujzamu bisukun. Ya, fil mudhari dijazamkan dengan sukun. Lam yadrib, lam harfu jazmin. Yadrib sukun, yadrib sukun. Fi'lun mudhari'un majzumun bi lam, dibaca jazam dengan lam. Wa alamatu jazmihi apa? Dan alamat jazamnya apa? Sukun. Bukan dhamma, bukan fathah. Tapi kalau masukkan an yaftaha. Yaftaha fi'lun mudhari'un mansubun bi wa alamatun nasbihi apa? Fathah. Kalau nasab bil fathah, rofa dengan dhamma, dijarkan dengan dijazamkan dengan, nah ini istilah itu istilah, ya nyetel begitu. Kadang masih di sini goyang-goyang. Ya, baik. Wa kharaja an dzalika, ya. Kharaja itu keluar dari, maksudnya dikecualikan, an dzalika dari yang tadi itu semuanya. Kalau rofanya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah, jazamnya dengan sukun. Ini ada lagi nih berbeda sama itu katanya. Ya, salah satu asya, ada 3 macam. Pertama, jam'ul muannas salim, jama muannas salim. Ya, masih contoh jam'ul muannas salim. Perempuan mukminatun, mukminatani, mukminat, ya kan? Jami'atun, universitas, jami'at. Muslimatun, muslimat. Nah, ini namanya jama muannas salim. Ya. Yunsabu dinasabkan, dia bukannya dengan fathah, tapi dengan kasroh. Nah, kan berbeda tuh yang atas. Kalau yang di atas semua yang dinasabkan dengan fathah, itu bagi isim mufrad doang, bagi jamak taksir. Ya. Tapi kalau ini yunsabu bil kasroh. Nanti misalnya contoh, ya, kan dinasabkan dengan kasroh, berarti jadi maf'ul bih dia kan, maf'ul bih. Misalnya, ya, Muhammad, ya, yu'awinu al-muslimata. Muhammad menolong siapa? Orang muslim perempuan. Jadi maf'ul bih. Setiap maf'ul bih dia dibaca mansub fathah. Nah, karena dia jama muannas salim, mansubnya dengan ada beda khusus, pengecualian. Mansubun bil kasrah. Wal ismul ladzi, yang kedua, ada 3 tuh. Dan isim alladzi yang la yansarifu. Ya, tidak bisa ini namanya isim ghair munsharif. Tidak bisa isim ghair munsharif, yang tidak bisa isim yang tidak menerima tanwin. Ya, isim yang tidak menerima tanwin, ini isim alam.
isim ghair munsharif seperti kata Yusufa, Yusuf, Ahmada, isim alam. Kemarin Ramadana, ya. Dia yukhfadu, dijarkan. Kan tadi yang di atas kalau dijarkan dengan apa? Dijarkan dengan apa? Kasroh. Nah, ini berbeda apa yang di atas. Kalau isim yang ghair munsharif, isim yang tidak menerima tanwin, nanti kakak baca an, in, un, ya. Dia yukhfadu, dibaca kasroh, dijarkan bil fathati, dengan fathah, ya. Seperti bi Ahmada, dengan Ahmad, bi kan harfu jarin. Ahmad karena ini isim alam, isim ghair munsharif. Bi Ahmada, nah, ini khusus. Sama seperti kata Ramadan, ya. Fir Ramadan, nah, itu namanya yukhfadu, dijarkan dengan fathah. Kenapa? Karena kalimat ini termasuk kalimatnya isim ghair munsharif, isim yang tidak menerima dibaca tanwin, ya. Ketiga, wal fi'lul mudhari'u al mu'talu al akhir, fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Kita udah belajar fi'il dibagi dua, ada fi'il sahih, ada fi'il mu'tal. Apa pengertian fi'il mu'tal? Fi'il yang ujungnya ada huruf apa? Alif, waw, ya. Ya. Contohnya yad'u, da'a, yad'u ujungnya waw. Ini berarti fi'il mu'tal akhir. Huruf ilat namanya. Roma yarmi, ujungnya ya kan? Seperti itu namanya fi'il mu'tal akhir, fi'il yang ujungnya ada huruf ilat, ya. Selain itu fi'il sahih namanya. Nah, kalau fi'il yang mu'tal akhir yujazamu, dijazamkan, kemasukan huruf jazam seperti lam misalnya, ya, bihadfil akhir, dibuang huruf akhirnya. Berarti kan berbeda sama yang di atas. Di atas apa yang lumrah, yang standar, ya. Fi'il mudhari kemasukan huruf jazam, dijazamkan dengan sukun. Tapi kalau fi'il yang mu'tal akhir kemasukan lam, dijazamkan dengan dibuang huruf akhirnya. Contoh da'a yad'u, yad'u. Kemasukan lam yad'u, ini dibuang. Paham? Beda tuh berarti kan? Sebetulnya kalau dibaca pelan-pelan mah ngatim mudah banget, ya. Memang dikasih contoh dulu. Paham ya? Contoh lagi, melempar, roma yarmi. Yarmi ini namanya fi'il mu'tal akhir, kan ujungnya terakhirnya huruf ya, yarmi, yarmi, ya. Ini namanya fi'il mu'tal akhir, ujungnya ada huruf ya. Rodiya yardo, rodiya yardo. Masukkan lam yardo, dibuang ininya. Lam yarmi, dibuang. Jadi lam harfu jazmin, yarda fi'lun mudhari'un majzumun bi lam. Wa alamatu jazmi apa? Bukannya sukun, enggak, ya, tapi hazful akhir, dibuang huruf akhirnya. Nyambung ya. Jadi setiap kata yang ada di sini biar kita paham betul-betul. Ketika langsung kita buat contohnya. Makanya mu'alif menggunakannya wa kharaja an dzalika. Berbeda dengan yang di atas tadi.
Kalau di atas tadi, kalau rofa dengan dhamma, nasab dengan fathah, dijarkan dengan kasroh, dijazamkan dengan sama kan? Nah, itu standarnya. Nah, berbeda dengan yang di atas tadi, jama' muannats salim dinasabkan dengan kasroh. Ya. Coba lihat, Allah menciptakan langit dan bumi. Khalaqas samawati. Kan samawati jadi maf'ul bih, objek. Setiap objek mansubun. Karena dia jama' muannats salim, mansubunnya bil khalaqas samawati. Samawati maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi apa? Al-kasrah. Lianau jama' muannats. Kayak gitu dua, ya. Paham enggak? Terutama yang bapak-bapak dulu nih, Mas Budan. Oke. Sekarang berikutnya, walladzi yu'rabu bil hurufi. Nah, tadi kan di atas katanya mu'rabatu qisman. Isim yang dibaca berubah rubah itu ada dua. Ada dengan harokat a i u, yang kedua ada dengan huruf. Nah, ini sekarang kita kaji yang dengan huruf. Walladzi yu'rabu, dan alladzi yang yu'rabu di'irabkan, artinya dibaca berubah-ubah. Bil hurufi, dengan sebab huruf-huruf, artinya dengan sebab kemasukan huruf-huruf. Arba'atu anwa'in, ada 4 tipe, 4 macam. Pertama, tasniyah. Apa tasniyah? Yang menunjukkan 2. Ya. Kemudian wajam'ul mudzakkar salim. Bang Rusdi, kalau ini depan kalau ada masih kosong. Jama' mudzakkar salim. Ya. Nih bangkunya ada 2. Bang ini bangku lagi. Kalau kagak muat kan di situ. Ya. Yang kedua jama' mudzakkar salim. Dia nanti berubahnya dengan huruf, baik huruf jazam, huruf nasab. Ya. Atau dengan huruf yang masuk ke isim. Terus yang ketiga, wal asmaul khamsah. Isim-isim yang 5. Siapa yang ingat apa aja? Abuka, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzuma. Sampai satu lagi, hanuka. Di kitab-kitab biasa hanya 5, maksud alul asmaul khamsah. Di buku saya 6. Ada apa? Hanuka. Ya. Karena ini maknanya kurang enak, ya jadi ulama tuh pengen masuk itu tuh secara etika kurang. Baik. Kemudian yang berikutnya yang ke berapa? Yang keempat ya, ada 4 tuh. Yang keempat, wal af'alul khamsah. Fi'il yang 5. Yang mana? Yang huma, hum, antuma, antum, anti. Ya, itu contohnya. Wahia, dan yaitu yaf'alani. Nah, 2 orang tuh, huma yaf'alani. Hiya huma taf'alani. Hum yaf'aluna. Antum taf'aluna. Anti taf'alin. Ini namanya af'alul khamsah. Fi'il yang
5. Ya. Nah, baru mulai masuk bagaimana dirubahnya dengan huruf. Fa ammat tasniyatu. Adapun yang mengandung tasniyah punya nilai ganda, ya. Fatur fa'u bil alifi. Ya, contoh ya. Dihapus dulu ini. Kan musanna. Ini coba. Ini isim mufrad, isim yang menunjukkan satu, laki-laki atau perempuan. Al-muslimu, al-muslimatu. Kalau musanna gimana? Ditambahin rumusnya alif dan nun, atau ya dan nun. Al-muslimu jadi al-muslimani. Nah, ini alif nun. Muslimatani sama, atau al-muslimaini. Nah, tinggal kalau yang pakai alif mahalnya mahal ropa. Ya, ropa kalau mufrad dengan dhammah, musanna dengan alif, jamak dengan wawu. Gitu aja nih. Enggak berubah-ubah. Kalau ini masuknya kemana? Ke asmaul mansubah dan majrurah dengan ya. Taib. Fa ammat tasniyatu, adapun tasniyah isim yang menunjukkan ganda. Fatur fa'u bil alifi, dibaca rofa dengan alif. Ya. Wa tunsabu, dan dinasabkan, wa tuhfadu, dan dijarkan bil ya. Nah, ini contoh. Datang 2 orang muslim. Mana ungkapan yang tepat? Ja'a al-muslimani atau ja'a al-muslimaini? Ja'a al-muslimani. Karena dia diropakan dengan, kenapa? Ja'a, ingat lagi uslubnya. Fi'il fa'il. Fi'il rumusnya plus fa'il. Jumlah fi'liyah. Datang fi'il perlu pelakunya ropa. Marhaban ke ja'a fannanu. Fananiyun. Kedua ja'a fanan. Ya, ini. Ya, fi'il fa'il. Ja'a al-muslimani. Coba lihat fi'il. Mana fa'ilnya? 2 orang. Al-muslimani fa'ilun. Coba di-i'rab. Ingat enggak di-i'rab? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi mana fathah, wa alamatu raf'ihi alif, huruf alif. Alif niyabatan anil dhamma, pengganti dari dhamma, li'annahu musanna. Ya. Jadi rumusnya begini. Kalau isimnya mufrad, marfunya dengan dhamma. Kalau tasniyah musanna, marfunya dengan alif. Kalau jamak, marfunya dengan waw. Itu doang. Fa'ilun marfu'un wa alamatur dhamma zahira fi akhirih. Musanna fa'ilun marfu'un wa alamatur bihi al-alif, pengganti dari dhamma. Ja'a al-muslimuna fa'ilun marfu'un wa alamatur bihi bukan muslimun tadi contohnya. Waw niyabatan anil dhamma. Li'annahu jamak mudzakkar, itu dong. Nanti kalau yang fathah sama juga. Mansubun, kalau ini mufrad fathah. Musanna dengan ya. Jama dengan ya. Sama ya. Ra'aitul muslima fathah. Saya melihat 2 orang muslim, pakai ini. Ra'aitul muslimaini.
Saya melihat orang muslim banyak, ra'aitul muslimina. Iya semua. Ya. Emang ini i'rab sedikit harus berpikir sedikit. Tapi sebenarnya itu yang termusnah. Ya. Ini paham kesononya sama aja kan. Dia menjadi mubtada ke, khabar ke, ismu kana, khabar inna, fa'il nabil fa'il selalu ropanya doma, musananya alif, waw. Kalau asmaul khamsah pakai yang abuka, amuka. Ya. Kalau yang mansubunnya dengan fathah berarti abaka, alif. Kalau dengan yang kasroh abika, kalau asmaul khamsah. Saya nggak tahu nih, saya udah pelan-pelan masih ada bingung apa paham? Salah paham ya. Taib. Fa'ammat tasniyah, adapun yang menunjukkan dua ganda, faturfa'u maka diropakan dengan alif. Ini contohnya tadi jaa al muslima, kan fi'il fa'il, setiap fa'il kan marfu'un, maka fa'il ada dalam dalam bagian isim yang dibaca ropa. Kalau isimnya mufrad, ropanya dengan dhammah, ja'al muslimu. Kalau musanna, ropanya dengan alif, gitu kan. Kalau jama, ropanya dengan waw, ja'a al muslimun. Di sini tuh saya pas dulu mengirab, saya ngapal aja. Fa'ilun marfu'un wa alamatun dhamma zahiru fa'akhir. Mana dhamma? Enggak ada dhamma. Oh, ternyata nahu bukan hanya ngapal, paham. Ketika lihat ja'a al muslimu satu, ja'a fil madi mabniun al fathi la mahalla lahu minal al muslimu kan fa'ilun. Setiap fa'il marfu'un dibaca rofa. Apa tandanya? Wa alamat rafihi dhammah zahirah di ujungnya akhirnya. Pas pelakunya dua orang, ja'al muslimani. Jangan yang ini agak alif. Ya, muslimani tetap fa'ilun marfu'un. Cuman wa alamat rafihi apa? Al alif, huruf alif. Niabatan anid dhammah li'annahu musan. Ketika pelakunya banyak, jaa al muslimun, tetap juga al muslimun jadi pa, karena terletak setelah fil fa'il dirumuskan jumlah fi'liyah. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi mana? Huruf waw, al waw niabatan anid dhammah li'annahu, karena dia berbentuk jama mudzakkar. Itu mah li'annahu penegasan dua, li'annahu jamu mudzakkar. Ya. Bapak yang dari itu Tamu Negara, kalau pernah dulu MTS Alia pernah ingat-ingat gitu kan. Kalau belum pelan-pelan ya. Tapi nahu itu 2-3 kali bisa itu. Kalau nggak bisa tidur dah. Taib. Jadi fa'ammat tasniyah, adapun yang menunjukkan dua, turfa'u dibaca rofa bil alifi dan huruf alif, contohnya dari al muslimah, ya. Wa tunsabu dan dibaca nasab, ya. Wa tukhfadu dan dibaca kasrah bil ya'i, dengan ini. Kedudukannya bisa menjadi maf'ul bi atau menjadi mudhaf ilaih, menjadi mudhaf ilaih atau menjadi jar majrur. Ya, minal muslimina masruf min majrurun wa alamatun jari aliyah. Sama juga saya melihat orang muslim, ra'aitul muslimina, jangan ra'aitul muslimuna. Muslimina jadi apa? Objek maf'ulun bihi. Kalau mufrad al musli
mansubun bil fathah. Kalau musanna 2 dengan ya muslimaini. Kalau jamak juga dengan ya. Nah, gitu doang. Maka pas wa alamatun nasbihi, nah baru mikir nanti. Apa fathah, apa ya, apa ya. Ya. Kasrah juga sama. Ra'aitul ila la huruf jar. Ra'aitu ilal muslimi. Nah, berarti kan kasrah aja. Muslimi majrurun bi ilah, dibaca kasrah dengan ilah huruf jar. Wa alamatu jari kasrah zahir fi akhir. Saya melihat 2 orang muslim, ra'aitu ilal muslimaini. Nah, sama aja. Ya pengganti kasrah. Jamak ra'aitu ilal muslimina. Nah, sama juga. Mansubun wa alamatun nasbi al-ya. Niabatan anil. Kalau kemasukan huruf jar berarti adalah kasrah. Gitu aja ya. Baik. Wa amma jam'ul mudzakkar salim. Sekarang jamak mudzakkar salim. Ini istilah jamak, Bapak-bapak apa jamak? Lebih dari 2. Jamak mudzakkar berarti menunjukkan isim untuk laki-laki. Salim dia selamat dibentuk mufradnya. Tadi itu al-muslimun, al-muslimin itu jamak mudzakkar salim. Ya. Kalau baitun buyut, udah berubah jamak taksir. Oke ya. Wa amma jam'ul mudzakkar salim, adapun jamak mudzakkar salim fayurfa'u, diropakan bil wawi dengan huruf wa. Nah, ini contohnya tadi jaa al muslimun marfuun, fa'ilun marfuun diropakan bil wawi wa alamatur bihi al waw. Itu. Wa yunsabu, sementara dinasobkan, wa yukhfadu dijarkan bil ya'i dan huruf ya. Tadi tuh ra'aitu al muslimina, ra'aitu ilal muslimina, pakai ya. Ya. Wa ammal asmaul khamsatu, adapun nama-nama yang 5 yang tadi ya, abuka dan seterusnya, fatur pau, kalau yang diropakan bil wawi berarti abu jaa, telah datang jaa abuka, jaa akhuka, dan telah datang orang yang duitnya banyak, jaa dzu malin, pakai yang waw. Ya. Watun sobu, kalau dinasabkan bil alif berarti pada yang abaka, akhoka, ro'aitu, saya melihat, berarti perlu maf'ul bih. Ro'aitu abaka, mansubnya dengan huruf alif. Jangan ro'aitu abuka, salah. Ya, paham? Jadi ro'aitu abaka. Saya tadi ngeliat saudara kamu, ro'aitu akhoka. Paham? Nah, ro'a itu mulut kamu. Apa mulut? Fufa, faka. Wa tukhfadu bil ya'i. Ya. Dan dikhofatkan, dikasrokan dengan ya. Ya. Mana contohnya? Ra'aitu ila abika. Abika, akhika, fika, ya, rika, malin, itu ya. Pokoknya nggak bakalan ketukar tuh gitu. Wa ammal af'alul khamsatu, dan adapun fiil yang 5, yang tadi tuh ya, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, anti taf'alina. Itu namanya pil yang 5. Faturfa'u, maka turfa'u diropakan
bin nuni, dengan ditetapkannya huruf nun. Contoh yaktubani atau yaktubuna, menulis, keduanya menulis, mereka menulis yaktubuna, ini ada nunnya. Yaktubuna ini nunnya, ini namanya nih marfu'nya dengan huruf nun, bisubutin nun. Tapi katanya watun sabu, kalau dinasobkan, watun jazamu, dan dijazamkan, bihasfiha, dibuang huruf nunnya. Contoh yaktubuna, mereka menulis, ada an huruf nasab, masuk ke fi'il mudhari, ya. Mansubunnya apa? Dibuang huruf nunnya, dibuang, ditambahin alif nih biar menandakan dia jamak. An harfun nasbin, yaktubu, enggak lagi yaktubuna, yaktubu fi'lun mudhari'un mansubun bi an, wa alamatun nasbihi hazfun, dibuang huruf nun. Tapi kalau kagak ada yaktubuna wa alamat tarfihi thubutun, ditetapkan huruf nun. Ya. Hanya begitu doang. Kalau kemasukan dibuang, kalau enggak kemasukan tetap nunnya itu, ya. Al-afalu wallahu alam. Ya, oke. Kita praktik sekarang di sini. Berapa? Oh, harus setengah jam lagi biar dapat banyakan. Taib. Yang berapa sekarang? Buka yang ini sekarang Pak Rusdi, Durusul Fiqhiyah. Yang jilid pertama mutolaah sudah tamat tuh. Pokoknya kalau jarang masuk udah kelewatan aja. Tapi bisa dilihat di apa, di YouTube. Pak Rusdi ada kan di buku ininya? Ada setiap ya. Jilid 2. Jilid 2 halaman 8. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu ats-tsalitsu, ya. Pelajaran yang ketiga, ats-tsalitsu. Temanya tentang fit thaharati. Kenapa dibaca thaharati enggak ta? Karena kemasukan huruf. Nah, berarti at-thaharati termasuk isim mu'rab atau mabni? Mu'rab. Ujungnya bisa dibaca berubah ya, coba perhatiin coba. Yang baca thaharatul hadasi kan dengan doma kan? Pertama dibaca kasroh karena kemasukan huruf. Nah, ini namanya itu tadi yang harokat. Ya. Kenapa dibaca kasroh? Kemasukan huruf jar, fit thaharati. Kalau yang berikutnya thaharatul hadasi, ya, kenapa dia dibaca doma? Dia ingat isim di awal kalimat. Tapi seperti ini yang namanya judul-judul namanya khobar mubtada mah, asalnya hadhihi thaharatul hadas. Ya. Apa thaharatul hadas artinya? Ini kita bicara tentang thaharah bab bersuci. Thaharatul hadas, suci. Kemarin kita sudah jelasin. Ini namanya bentuk mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih mengandung 3 apa kemarin? 3 makna. Coba yang nyatat siapa kemarin? Lihat catatannya. Bisa punya bimana min. Bisa punya masukan mana? Fi. Satu lagi li, punyaan. Nih thaharatul hadasi artinya suci dari hadas. Ini punya mana min di situ. Ngumpet. Ya. Taib. Thaharatul hadasi. Nah, ini mubtada, isim di awal kalimat dan mubtada dhammah. Taharatu. Ya kan? Al hadasi, kenapa dibaca hadasi? Menjadi mudhaf
ilaihi, kata yang disadarkan. Berarti mubtadanya berbentuk mudhaf ilaihi. Taharatul hadatsi hiya. Bersuci dari hadas hiya adalah, hiya ini namanya bisa mubtada lagi yang kedua karena hiya adalah taharatul hadas, bisa juga jadi bada. Bada itu pengganti dari taharatul hadas. Ya. Ghuslu, ghuslu jadi khobar, beritanya. Bersuci dari hadas adalah ghuslu, membasuh. Membasuh apa? Umum. Maka kata berikutnya disenderin jadi kasrah, a'dha'in. Ya. Membasuh anggota-anggota. A'dha' itu jamak taksir dari udwun. A'dha', ya. Anggota-anggota apa? Nah, ini makhsusatin, ini namanya sifat, namanya naat. Di buku saya bagian ke langkah yang ke-7, tawabi' sifat. Anggota-anggota yang khusus, sifat. Makanya ngikutin a'dha'in makhsusatin. Bersuci dari hadas adalah membasuh anggota-anggota khusus atau anggota-anggota tertentu. Itu ada angka 1 tuh. Ada footnote-nya di bawah. Orang kalau lagi nulis tahu ada footnote, maraji, masadir, ya. Ai muayyanah, anggota-anggota tertentu, anggota-anggota yang khusus. Ya, kan kalau berwudu kan khusus kan. Bima'in, bi huruf jar, ma'in majrurun bi. Kenapa dibaca ma'in enggak ma'un? Karena kemas huruf. Jadi bima'in, dengan air. Air yang apa? Tahurin, yang suci, ya sifat lagi dia. Apa ma'a? Zorob. Ingat, zorob ini kaidah wa ba'dahu mudhaf ilaihi. Tapi setelah zorob kata berikutnya dibaca kasrah. Ma'a niyatin. Ya. Bersuci dari hadas adalah membasuh anggota-anggota tertentu, ya. Kalau ini dari tubuh kita, ya, dengan air yang suci disertai niat, ya. Bahasa Indonesia disertai dengan kata dengan tambahan itu dunia terjemah. Nah, ini buku selawat saya ini udah lagi proses terjemah ini. Diterjemah mahasiswa saya suruh coba belajar terjemah. Taib, al-ma'u at-tahuru, air yang suci. Nah, ini namanya khobar mubtada asalnya hadza al-ma'u at-tahuru. Hadza itu semua judul-judul, ya. Outline besar kecil itu namanya khobar mubtada mahdzuf. Khobar yang mubtadanya dibuang. Takdirnya hadza al-ma'u at-tahuru, gitu. Bawahnya al-ma'u at-tahuru, air yang suci, huwa adalah, ini huwa adalah mubtada yang kedua atau badal pengganti dari al-ma'u at-tahuru. Al-ma'u, air, alladzi yang isim mausul nih. Laisa, bukan. Bimustakmalin. Laisa, bukan. Bi huruf jar, mustakmalin. Kenapa dibaca lin? Nah, kerja. Nanti bapak-bapak habis baca ini kita baca Safinatun Najah, Fathul Qorib, Tankib. Udah enak tuh. Istilahnya udah ketemu, ya. Tinggal menerapkan nahunya. Bi mustakmalin wala mutanajjisin. Air yang suci adalah air yang bukan mustakmal. Apa mustakmal? Air yang sudah dicampur. Air yang sudah kepake. Mustakmal, air bekas. Antum wudu, airnya dikumpulin, dipakai wudu lagi, kagak boleh tuh.
Itu namanya mustamal, air yang bekas. Bekas dulu. Tadi kebara. Wala mutanajisin, bukan juga air yang mutanajis, air yang kejatuhan. Nah, ini istilah beda-beda tuh. Ya. Dimana saya jelasin tentang Arafah. Ini besok kita pada wukuf di Arafah nih. Arafah. Ya. Punya makna i'tiraf, berubah tuh, pengakuan. Asalnya ain rofa. Araf tuh beda lagi. Ta'arafa beda lagi, ya. Baik. Jadi air yang suci adalah air yang bukan mustamal, bukan juga air yang mutanajis. Nah, itu istilahnya air yang kejatuhan najis. Bapak udah ngumpulin air banyak, air suci. Tak tahu anak bapak berak, lagi bawa celananya, tanya jatuh ke situ. Dalam air yang kena najis. Boleh nggak buat sholat? Nggak boleh. Ya, ini kita sedang belajar bahasa hubungannya dengan fikih. Kalau Sabtu kemarin bahasa hubungannya dengan tasawuf. Oke. Al-mau al-musta'malu, sekarang air yang mustakmal. Apa tuh pengertiannya? Al-ma'u al-musta'malu, air yang mustakmal huwa adalah al-ma'u al-qalilu, air yang sedikit dia. Air yang kurang dari 2 kullah. Zaman sekarang satu ini berapa isi berapa liter nih? Lu pernah dihitung sih Pak? 307 berapa gitu ya? Diambil aja segayung. Udah kurang dari 2 kullah. Makanya kalau mau bikin kolom juga gedean dikit gitu ya. Aman. Taib. Zaman sekarang udah pakai keran deh ya. Air mustamal adalah air yang sedikit, alladzi yang ustumila. Nah, dibaca ya, ustumila fil mudhaf fil madi dumma awwaluhu wa qusira ma qabla ustumila, yang ustumila telah digunakan fi raf'i, fi kan asap ya, untuk raf'i mengangkat hadasin atau untuk menghilangkan hadas, atau izalati, atau izalah menghilangkan najasin, najasin jadi mudhaf ilaihi, huruf ataf izalati ma'tuf ke hadasin, ya. Al-ma'u al-mutanajjisu, sekarang air yang kejatuhan najis. Saya kalau ngomong najis ingat mandra aja. Mandra itu kalau ngomong najis fasih banget, najis itu. Al-ma'u al-mutanajjisu, air yang mutanajjis, istilah. Air yang mutanajjis huwa adalah al-ma'u, air alladzi yang waqa'at, yang waqa'at kejatuhan, fihi, hinya kemana kali ya, ke alma, air, fihi, ke dalam air itu an-najasatu, najis. Saya tanya an-najasatu jadi apa itu? Ujungnya dibaca ropanya dengan domah. Kamu mikir, yang dibaca domah cuma 6. Mubtada, khobar, ismu kana, ismu inna, fa'il, naibul. Jadi apa tuh? Khobar, khobar mana mubtadanya? Ingat tuh, waqa'at fi'il. Nah, biasanya habis fi'il, Pak. Nah, ini habis fi'il diselah dulu dengan jar majrur namanya. Ya. Jadi waqa'at fi'il madi wa ta'alamatu ta'nis, fihi jar majrur, an-najasatu fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya waqa'at. Ya. Air yang mutanajis adalah air yang kejatuhan najis fihi, di dalam air tersebut.
Al-ma'u al-qalilu, air yang sedikit, huwa adalah al-ma'u, air alladzi yang duna al-kullatain. Nah, duna kurang dari 2 kullah. Nah, ini namanya mudhaf ilaih. Air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 kullah. Hukmul ma'il qalil. Nah, bagaimana hukumnya nih kalau air yang sedikit? Hukmul ma'il qalili, hukum air yang sedikit, ya. Annahu, ini ya. Annahu, anna temannya siapa? Inna apa kana? Inna apa hikmahnya, fungsinya? Tan sibul isma wa tarfaul khabar. Domir terletak setelah inna ana jadi apa? Isim anna. Berarti kalau ada isim anna ada khobar anna inna. Mana khobarnya? Ya tanajjas. Ini namanya khobar jumlah fi'liyah. Nah itu ya. Tadi bapak-bapak baca Quran, baca hadis enak tuh, paham setiap kedudukan. Ya. Hukmul ma'il qalil, hukum air yang sedikit, annahu sesungguhnya air yang sedikit itu yatanajjasu, ya, menjadi najis biwuku'in najasa, dengan sebab wuku kejatuhan najasa najis. Fihi di dalam air yang sedikit itu. Wa in lam yataghayyar, meskipun air itu tidak berubah. Ya. Jadi zaman ini dapatlah kita pengertian pemahaman fikih. Kata Rasulullah apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa ya yang ingin Allah jadi orang baik, pelan-pelan dia dikasih pemahaman tentang fikih. Ini fikih thaharah. Kata ulama besar, jangan ngomong-ngomong tentang kebersihan hati. Masalah kamar mandi kita kotor, urusan buang air aja kita masih jorok. Ya, makanya kalau tasawuf nanti terakhir apa? Hatinya bersih ansiwallah, dari selain Allah. Ya, pertama bersih dari kotoran-kotoran yang kemudian dari kotoran yang ada di bajunya, yang ada di badannya, lalu kotoran yang ada di pikirannya, kotoran yang ada di hatinya. Kan ada orang hatinya kotor aja dah. Malam-malam nih rumah siapa yang mau dibongkar? Kotor. Malam-malam perempuan mana yang saya bawa kotor? Ya. Taib. Sekarang al-ma'u al-katsir, air yang banyak. Al-ma'u al-katsiru, air yang banyak, huwa adalah al-ma'u, air, alladzi yang balagha, sampai kullataini 2 kullah. Fa aktsara, ya 2 kullah atau lebih banyak dari 2 kullah. Ini pelan-pelan nanti 2 kullah berapa sih ada di bawahnya nanti ya. Hukmul ma'il katsir, hukum air yang sedikit. Hukmul ma'il katsir, hukum air yang sedikit, annahu sesungguhnya air yang sedikit itu la yatanajjasu, air yang banyak itu la yatanajjasu, tidak menjadi najis. Biwuku'i, dengan sebab kejatuhan an-najasati najis, fihi di dalam air yang banyak. Contoh ya, bapak kan di kolam renang, kalau di air sungai ada orang berak, apa sih itu tetap suci. Ya, karena apa? Karena lebih dari 2 kullah. Hukum air yang banyak, sesungguhnya
air yang banyak itu tidak menjadi najis dengan sebab kejatuhan najis fihi di dalam air. Kecuali idza taghayyara, apabila taghayyara berubah. Nah, fi'il madi nih, taghayyara ya taghayyaru, ini berubah fi'il madi. Mana fa'ilnya? Ta'muhu. Nah, fa'il tuh. Kecuali apabila berubah apanya? Ta'am, rasanya. Atau launuhu, warnanya. Air kali misalnya. Dijatuhin tai kebo, bertrek lah, berubah warnanya. Ya. Kalau kagak berubah suci, ya. Tapi kalau berubah rasanya, warnanya, rihuhu, atau rihnya, apa rihnya? Wanginya, baunya. Aromanya, bagus aromanya. Itu terjemah tuh bagus tuh, ketemu aromanya, ya. Bisa babiha dengan sebab, ya tadi najis. Misalnya bapak punya kolam besar, lebih dari 2 kula, kejatuhan ya tai misalnya kecil doang, tai cuci baju atau kontal tuh masuk. Lihat berubah kagak? Rasanya cicipin? Enggak. Bebas dari ini, tetap dia suci. Tapi kalau rasanya kagak ini, warnanya berubah, mulai ada yang ini, najis. Ya. Al-kullatan, ini isi musanna itu alif kullatani. Al-kullatu, al-kullatan. 2 kullah. Al-kullatani bil wazni. Ya, air yang dikatakan 2 kullah itu bil wazni, secara wazan, secara timbangan, takriban kurang lebih atau diperkirakan sekitar 300 wa khamsatu artalin, sekitar 305 liter. Kalau bapak nanti pulang, ya, pinjam literan tetangga yang jualan beras, coba pindahin tuh. Kira-kira 305 liter tuh siapa tuh? Kalau misalnya bapak-bapak, makanya hati-hati ya, bapak-bapak nih, kalau nggak apik di rumahnya, kolamnya kecil atau pakai ember kecil, ya. Kita mandi, kejatuhan air, ya, terus kita wudhu di situ, itu udah nggak sah itu, karena lebih dari 2. Nah ini kayak gini nih, orang dulu bang apik banget, hati-hati. Kalau sekarang kurang, karena kurang paham, ya. Taib. Jadi yang dikatakan tadi air yang 2 kula itu kurang lebih sekitar 305 liter. Beretil Jawi, dengan literan Jawa. Ada kita Indonesia. Wabil masahati, nah secara masahah, secara luasnya, fil ina'i al murabba, pada tempat yang segi 4, murabba segi 4. Dhira'un wa rub'un tulan, wa dhira'un wa rub'un ardan. Dhira', 1 dhira'. Dhira' kan segini ya. 1 dhira' segini. 1 dhira' wa rub'un, dan 1/4-nya. Tambah lagi berapa? Ini segini, ada nggak semeter? Tambah lagi 1/4. Jadi meter berapa? 50. Ya berarti kalau bikin meter 50 udah aman tuh ya, bikin kolam. Itu tulan, apa tulan? Tingginya, tinggi baknya. Wa dhira'un wa rubun, 1 dhira' dan 1/4-nya ardon, lebarnya, gitu.
Wa dhira'un wa rubun umqun, kedalamannya. Kita bikin apa tuh? Bikin bak gitu ya. Tingginya, lebarnya sama dalamnya. Nah, segitu tuh. Tapi jangan bikinnya segini, kalau segini diambil segantang sama tuh. Diambil satu gayung udah kurang langsung. Ya. Kalau orang-orang dulu kan kolamnya gede-gede ya. Kamar mandinya gede, emang tanahnya gede. Sekarang itu kecil-kecil gitu. Tamrin hadza dars, latihan pelajaran ini. Nah ini ya. Coba dijawab biar mulutnya bersuara dan berbahasa. Ma hiya taharatul hadath? Hal taharatul hadath hiya ghuslu rubu a'dha'in makhsusatin. Rubu seperempat anggota tubuhnya aja lah mereka. Itu nambahin dua rubu. Oke, paham dah. Ma huwal ma'u tahur? Wala musta'malin wala mutanajjis. Ma huwal ma'ul musta'malu? Ini kalau bapak-bapak rajin sampai lupa diterjemahin bagus. Paling gagak anaknya suruh baca tuh, dapat hidup fikih. Ya. Begitu. Dia pulang-pulang juga bisa memberikan sinar ke rumah. Ma huwal ma'u al-mutanajjisu? Waqat fihi an-najas, yang kejatuhan najis. Ma hukmul ma'il qalili? In lam yatakhayyar. Ma huwal ma'ul katsir? Fa aktsar. Ma hukmul ma'il katsir? Hukmul ma'il katsir annahu la yatajassu in najasati illa idza taghayyara. Ma huwal kullatan? Kullatan Nah bapak-bapak tuh kalau jawabnya begitu, ujian tuh di Mesir lulus tuh. Dia hafalin itu ya, bisa ngomong pelan-pelan. Itu namanya insya'i. Ya. Udah 10 ya? Udah ya. Ada surabi wallahu alam. Ini enak terus. Nanti ini selesai kita pindah ke tauhid fikih. Jadi nanti jamaah saya harapkan ini udah bisa mengajar sudah di musolanya, di masyarakatnya. Kan ini ada barisnya enak kan. Dikit. Tapi ngajarnya dengan kitab maksudnya. Itu yang paling penting. Jangan ngajar enggak pakai kitab, harus pakai kitab pegangan. Ya. Taib, semoga berkah, bermanfaat. Mungkin malam Sabtu depan libur dulu ya. Kan mau motong. Iya. Ya kita libur dulu. Hah? Oh ya, kalau yang mau buku ini bagus nih. Ini di belakangnya sengaja seluruh, enggak semua sih, jadwal pengajian saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Masih kurang 2 lagi. Jadi dalam seminggu saya ngajar 18 kitab. Putar. Ya. Nah,
ini kalau bapak-bapak baca ini nanti kalau berhubungan tentang Idul Adha ya, untuk tema-tema itu sudah cukup nih ya. Juga ada kandungan spiritualnya juga yang kemarin kita baca di kitab Fathul Rabbani, saya masukin di sini. Tapi bitasarruf saya rubah uslubnya. Ya. Bagus ini. Itu ya lagi proses itu. Prosesnya nah. Cakapan yang pakai jilid apa yang ini? Tipis. Ini ya. Cakapnya. Ini begini jamaah, kalau buku itu kalau cetaknya banyak ya murahan, cetaknya dikit mahal. Cuman kalau mau murahan cetaknya harus 1000 harus sudah 30 juta ke atas, itu berarti di situ. Karena kalau cetaknya 1000 jadi murahan, karena cetaknya dikit ya. Gitu. Ya memang kata teman saya dulu, orang mah kalau masalah pengen punya kitab tergantung duitnya emang. Kalau punya duit punya kitab. Tapi dulu ada cerita ulama, orang kagak punya itu. Setiap ngaji itu kitabnya nggak pernah kotor. Artinya selalu di catatan lain. Selesai dihafalin semuanya, pengen pindah kitab dijual sama adik kelas itu. Ada siapa begitu tuh, subhanallah. Ya. Dan takzimnya sama buku luar biasa. Oke, semoga kita selalu dijaga Allah. Al-Hadini Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Shiratal mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa ilman muntafi'an wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.